Selamat hari Minggu adik-adik dan selamat merayakan yang namanya Paskah. Nah, hari ini sebelum kita melangsungkan kebaktian online kita, mari adik-adik yang di rumah kita siapkan terlebih dahulu hati kita, persembahan kita, dan juga Alkitab kita ya. Nah, sebelum kita memulai, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami hendak melaksanakan kebaktian kami. Mari Engkau memberkati setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan. Kiranya hikmat daripada Tuhan boleh turun daripada setiap kami, sehingga kami Tuhan pada hari ini boleh menerima dan merasakan berkat yang begitu luar biasa atas pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Engkau yang memberkati kebaktian ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan yang baik. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, baiklah, untuk memulai daripada kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian kita, Dia lahir untuk kita. Sambil menepuk tangan, kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Oh
siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyembah Tuhan melalui pujian kita, Hati Sebagai Hamba. Selamat Hari Paskah buat adik-adik yang berada di rumah. Walaupun Paskahnya tidak ada di gereja, kamu tetap merayakan Paskah yang berada di rumah. Nah, setelah nanti dari sini, kamu juga akan mengikuti aktivitas untuk perayaan Paskah kita. Jadi, adik-adik jangan beranjak dari tempat duduknya, tetap berada di posisi HP-nya ataupun layar kaca televisinya. Nah, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu di sepanjang hari telah berlalu. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan masih menyertai kami dengan urapan dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami akan memperdengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan, kaitkanlah hati kami sebagai umat-Mu, sehingga apa yang diperdengarkan, apa yang dilihat dan apa yang dibicarakan itu menjadi wahyu bagi setiap adik-adik kami yang berada di rumah. Terima kasih Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu ini, yang penyampaian firman-Mu akan bisa dimengerti oleh setiap adik-adik kami yang mengikutinya. Terima kasih Bapa yang di surgawi, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik, buka Alkitabnya diambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 12. Lukas 24 ayatnya yang pertama sampai dengan 12. Sudah? Nah, kita baca sama-sama. Adik-adik membacakannya di rumah, kakak juga membacanya di sini. Oke, Lukas 24 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 12.
firman Tuhan, kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terbulik dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri temangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi sudah baca nas kita di hari ini, ya. Kita tahu bahwasannya ini adalah hari perayaan Paskah, ya. Biasanya kalau adik-adik perayaan Paskah itu sangat dinantikan. Kenapa kak? Ya, khususnya adik-adik yang masih kecil, mereka antusias yang namanya pencarian telur. Tapi kali ini berbeda. Walaupun situasinya masih berada di rumah, masih tetap mengikuti ibadah online, tetap semangat. Karena kita pun juga masih punya ada kegiatan yang lain, kan? Nah, berbeda dengan perayaan Paskah yang lalu, tapi tetap menjadi kemenangan bagi umat Kristen. Ya, kita punya tema hari ini, Yesus menang. Ya, Yesus menang. Nah, kalau dibilang temanya Yesus menang, kenapa Yesus menang? Kenapa Yesus menang? Apa yang terjadi pada saat perayaan Paskah? Mari kita uraikan satu persatu. Nah, kita tahu bahwasanya Paskah itu biasanya diikuti perayaan itu di antara bulan 3 atau bulan 4, bulan Maret atau di bulan April. Nah, sejarah menyatakan bahwasanya Yesus telah bangkit dari kuburan. Ya, Yesus telah bangkit. Itulah yang membawa kemenangan bagi umat Kristen. Kenapa? Yesus bangkit dari kuburan berarti ada pembaruan di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Nah, ada beberapa sejarah yang menyatakan, khususnya di dalam kitab Injil Lukas, ya, kebangkitan Yesus termasuk murid-murid Tuhan Yesus tidak percaya akan terjadinya seperti itu. Ya. Mereka tidak percaya Yesus bangkit dari kuburan. Mereka terdiam dan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi
Tetapi fakta menyatakan bahwasanya di dalam Injil Lukas yaitu kisah dari 3 orang perempuan. Ya, 3 orang perempuan ya, itu adalah Maria dari Magdala, lalu Yohana dan Maria dari Ibu. Ketiga perempuan ini pada saat Yesus dikubur, mereka juga melihat peristiwa tersebut dan mereka bersama-sama menguburkan jenazah Tuhan Yesus. Dan pada saat hari ketiga tersebut, mereka tidak sempat untuk memberikan yang namanya rempah-rempah dan minyak mur. Ya. Nah, di hari Minggu pagi, ketiga perempuan tersebut datang untuk melihat kuburan Tuhan. Mereka termasuk wanita yang rajin, bertanggung jawab dan setia terhadap Tuhan. Nah, di pagi-pagi hari Minggu mereka mendatangi di kuburan Tuhan Yesus. Maria Magdala, lalu Yohana dan Maria dari India. Ketiga perempuan tersebut pagi-pagi membawa rempah-rempah untuk menaburkan di dalam jenazah Tuhan Yesus. Tetapi apa yang mereka? Mereka melihat bahwasanya jenazah Tuhan Yesus tidak ada di dalam kuburan. Kuburan itu kosong. Dan terkejutnya mereka. Apa yang terjadi? Di mana kubur Tuhan Yesus? Di mana jenazah Tuhan Yesus? Nah, ketika itu melihat mereka melihat bahwasanya kuburan itu kosong, tidak ada jenazah Tuhan Yesus. Tetapi 3 perempuan tersebut melihat ada 2 malaikat Tuhan Allah yang mengatakan bahwasanya yang kamu cari itu tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Ingatlah pada saat waktu di Galilea. Ya, pada saat di Galilea penyiksaan itu terjadi ada, lalu kematian dan kebangkitan. Itu yang dikatakan oleh malaikat tersebut pada 3 perempuan. Nah, mereka termangu, terdiam, lalu berlari tergesa-gesa. Ini harus dikasih kabar kepada beberapa murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lari dan bertemu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu. Tetapi ada murid-murid Tuhan Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tidak percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus dan mengingatkan kembali bahwasanya perkataan Yesus pada masa di Galilea. Ada penyiksaan, ada kematian, lalu ada yang namanya kematian. Sehingga mereka mengenang dan mereka bisa percaya akan kebangkitan Tuhan. Nah, adik-adik yang berada di rumah, ya, kisah di dalam kitab Injil itu memang benar. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan. Yesus menang. Yesus melawan semua yang terjadi di dalam setiap perbuatan dosa-dosa manusia. Dia lahir sebagai anak Allah, sebagai wujud manusia, benar-benar manusia tuh, ya. Dia lahir, lalu dia bertumbuh menjadi orang dewasa, dan dia melihat dan dia membuktikan berbagai macam-macam mukjizat. Dan pada akhirnya ada penyiksaan, ada penindasan, dan ada kematian, lalu ada kebangkitan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan dia membawa kemenangan bagi umat Kristiani, khususnya kita orang-orang yang percaya terhadap janji Allah. Ya, kita percaya Yesus lahir dan kita percaya ada kebangkitan, pasti ada percaya. Tentukah kita percaya? Kenapa? Ada loh janji Allah bagi umat Kristiani. Apa itu, Kak?
kehidupan, oleh yang kekal. Di mana? Di surga. Ada tempat bagi kita yang percaya kepada Yesus. Nah, Yesus menang. Yesus sudah bangkit dari kuburannya. Apa yang harus kita lakukan? Ini tanda tanya bagi adik-adik. Kenapa Yesus lahir ya Kak? Apa yang terjadi ya Kak? Apa yang harus aku lakukan ya Kak? Ada dong yang kamu lakukan. Kamu sudah jadi menang kan? Yesus lahir, kamu sudah menang dari dosa. Ya, seperti yang tadi sudah kakak katakan, Paskah identik dengan yang namanya telur, ya, yang namanya telur. Kalau adik-adik yang kelas kecil, kelas tanggung ataupun kelas remaja, ini antusias banget yang namanya pencarian telur, ya, untuk pencarian telur. Telur ini adalah lambang dari kemenangan orang. Lambangnya apa? Pembaruan hidup baru bagi umat manusia. Ya, pembaruan hidup baru. Apa yang harus dibarui, Kak? Apa yang harus aku lakukan, Kak? Banyak sekali adik-adik. Menang dengan rasa kebosanan. Kalah. Harus dikalahkan itu yang namanya kebosanan. Harus dilawankan itu yang namanya kebosanan. Lalu lawan itu yang namanya kemalasan. Aku malas sekali lah Kak, capek aku lihatnya belajar online, capek aku lihatnya ibadah online. Lawan itu yang namanya kemalasan. Apalagi Kak, lawan itu yang namanya kesombongan. Terkhususnya anak remaja nih, anak remaja. Kalau ada temannya yang cantik, terus yang jelek, yang pendek, yang hitam ditinggalkan, kan sombong, kan? Lawan itu. Kamu harus jadi pemenang. Ya, kamu harus jadi pemenang. Karena hidup kamu sudah baru, sudah lahir baru di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Ada lagi Kak, anak kecil. Nah, ini anak kecil nih, suka sekali ini sikit-sikit yang namanya bebe. Aku bebe sama yang ini Kak, aku gak mau duduk dekat dia. Aku bebe sama yang ini Kak, aku gak mau bersalaman dengan dia. Sebentar-sebentar bebe, sebentar-sebentar papa. Anak kecil itu harus dilawan itu yang namanya seperti itu. Jangan mau menjadi hidup yang lama, tapi harus dilawan. Kan sudah jadi pemenang, karena Yesus sudah menang melawan dosa-dosa kita. Ya. Ada lagi, banyak sekali. Ini anak remaja lagi nih, lawan yang namanya keikhlasan. Ya. Apa itu Kak? Anak remaja paling susah yang namanya dikasih tahu. Mamanya bilang begini, sudah siap nak belajarnya? Sudah Mak, cepat kali bilang sudah. Tapi dia tidak melakukannya, ya, karena ibunya tadi kan tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya. Lawan dong, kan sudah menang dari Yesus, ya, sudah menang, sudah jadi hidup yang baru, sudah menjadi anak-anak yang mengikuti Kristus. Kenapa harus kita tidak bisa melawannya? Kita harus meninggalkan. Ya, adik-adik khusus yang ada di rumah. Jadi Yesus menang membawa pembaruan. Adik-adik yang berada di rumah juga harus menang untuk membawa pembaruan. Walaupun dalam situasi seperti ini, masih situasi pandemi, percayalah segala sesuatunya Tuhan izinkan. Ya, ada kemenangan bagi kamu yang setia, yang percaya, yang sabar, yang mengikuti jadi perkataan firman Tuhan. Kak, aku gak mengerti firman Tuhan. Loh, aku gak mengerti. Kan ada baca Alkitab, kamu mengikuti ibadah online, berdoa, itu sudah cukup bagi kamu untuk menjadi pemenang. Ya. Jadi, adik-adik yang berada di rumah, Paskah tahun ini merupakan makna yang paling terbesar bagi kita, khususnya umat Kristen.
Kenapa? Kita diizinkan Tuhan untuk bisa melalui semua ini. Ya, untuk bisa melalui semua ini berarti ada pembaruan bagi hati. Tadinya malas, tadinya sudah bosan, tadinya sudah tidak tahu berbuat apa-apa, lakukan yang terbaik. Terkhusus ada di rumah. Siapa itu? Ada mama, ada bapak, ada kakak, ada adik, ataupun ada bolang atau yang orang tua yang lebih tua dari kita. Kita harus hargai, kasihi, bukan harus dimarah-marah. Kita mamanya bilang begini, kamu marah-marah, kamu bentak-bentak. Bagaimana kamu bisa menjadi pemenang? Ya. Jadi hari ini diingatkan kita bahwasanya Paskah itu adalah kehidupan yang baru. Jadi pemenang bagi adik-adik yang berada di rumah bukan pemenang untuk menjadi dapat hadiah. Tidak. Karena nanti hadiahnya apa kak? Ada sepeda nggak dikasih Tuhan Yesus? Aduh, kalau kayak gitu kakak juga mau dong adik-adik. Ada main game yang baru nggak dikasih Tuhan Yesus? Aduh, kalau kayak gitu kakak juga mau adik-adik. Apa hadiahnya kak? Besar rumahnya di surga, ada kehidupan kekal, ada kehidupan yang baik untuk adik-adik. Jadi, pembaruilah hidup kamu dengan kasih Yesus. Hidup yang lama ditinggalkan. Jadilah hidup yang baru, seperti telur. Jadi, adik-adik yang berada di rumah tetap setia mengasihi Yesus, tetap setia juga kepada orang. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, buat firman yang sudah Tuhan taburkan bagi kami. Kami mau jadi pemenang Tuhan, izinkan kami untuk bisa melakukannya. Terkhususnya ada adik-adik yang berada di rumah. Biarkanlah mereka Tuhan yang bertumbuh menjadi iman dan bertumbuh menjadi kasih seperti Yesus kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih melanjutkan kebaktian kami. Ini doa kami mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita memasuki persembahan kita. Mari siapkan persembahannya dan berikanlah persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Sembari kita mengumpulkan persembahan, kita puji nama Tuhan, hidupku sekarang. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan memasuki doa syafaat kita yang akan dibawakan oleh Abang Salomo. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, karena pada hari ini kami bisa mendengarkan dan sebagai firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati
firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami Tuhan, berkat bagi seluruh kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dalam pribadi kami masing-masing, adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatkan juga Tuhan buat persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati, biarlah persembahan kami ini biarlah Engkau mencampur tangan dalam segala persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Engkau memberkati Tuhan buat negara kami. Kiranya Engkau memberikan negara kami yang lebih baik lagi Tuhan dari sebelumnya Tuhan. Tuhan yang baik, berkatkan juga Tuhan buat kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kesehatan, rezeki daripada itu saja Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatkan juga Tuhan buat sekolah kami Tuhan, sekolah adik-adik kami. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Kau berikanlah kepintaran atas adik-adik kami yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami bisa belajar dengan baik di dalam rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Kau campur tangan dalam segala sekolah kami Tuhan. Meskipun online Tuhan, kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Tuhan yang baik, berkatnya juga Tuhan buat guru-guru yang hadir pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan. Berkatilah pribadi kami masing-masing agar kami bisa melayani dengan baik lagi Tuhan. Tuhan yang baik, berkatkan juga Tuhan buat gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau mencampur tangan dalam segala yang ada yang di gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan agar gereja kami lebih baik lagi Tuhan dari sebelumnya Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberkati kami dalam kegiatan kami selanjutnya Tuhan. Kiranya Engkau memberkatinya Tuhan agar kami bisa melayani dengan baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah permohonan kami yang hidup. Kami manusia berdosa Tuhan, kiranya Engkau menghapus dosa-dosa kami, biar berkat-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu saja. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kembali kita menaikkan pujian kita, Kaulah Harapan. Sudah
pertama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari-hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan, pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang Kakak mau menginformasikan mengenai aktivitas ataupun kegiatan kita pada hari Paskah ini ya. Nah, di hari ini Abang dan Kakak sekolah minggunya akan membuat suatu aktivitas ataupun perlombaan untuk adik-adik yang ada di rumah, yaitu menghias ataupun berkreasi dengan telur Paskah. Nah, jadi adik-adik, kalian boleh perhatikan video-video selanjutnya yang akan menjelaskan bagaimana atau apa yang menjadi kegiatan atau aktivitas kita pada hari ini di rumah ya. Nah, masing-masing kelas, kakak dan abangnya mencari 2 pemenang dari setiap kelas ya. Jadi, kakak dan abangnya berharap adik-adik yang ada di rumah boleh ataupun menjalankan aktivitas pada hari ini dengan bersukacita, dan abang kakaknya tunggu hasil kreativitas daripada adik-adik sekalian. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kebaktian kita selanjutnya. Bye, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, pertama-tama adik-adik kalian boleh ambil kertas jeruk berwarna apa saja, lalu kita gunting menjadi bentuk seperti telur. Nah, kalian boleh perhatikan bagaimana cara mengguntingnya ya. Nah, oke, selanjutnya adik-adik boleh ambil kertas origami sesuai dengan warna kesukaan kalian. Kalian boleh ambil kertas origami lalu kita gunting secara zigzag seperti ini. Nah, lalu kita tempel ke kertas jeruk yang sudah kita bulatkan tadi ya. Nah, kita berikan lem, lalu kita rekatkan kertas jeruknya dengan kertas origami yang sudah kita gunting secara zigzag. Oke, selanjutnya adik-adik boleh gunting sisa kertas origaminya sesuai dengan kertas jeruk yang sudah kita bentuk. Nah, setelah itu adik-adik boleh ambil pensil warna maupun spidol untuk menghias bagian kertas origaminya. Kita boleh hias sesuai dengan kreativitas kita ya adik-adik. Nah, oke, langkah selanjutnya adik-adik, di sini kakak ada kertas jeruk berwarna kuning. Nah, kita boleh gunakan kertas jeruk berwarna apa saja. Di sini kakak mau bentuk kertas jeruk berwarna kuning ini menjadi anak ayam di dalam telurnya. Nah, jadi seperti yang kita lihat, adik-adik boleh gunting kembali kertas jeruk yang berwarna kuning ini menjadi bentuk telur. Nah, tapi usahakan lebih kecil daripada kertas jeruk yang pertama ya, agar
gambar, kertasnya ini bisa kita masukkan ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita boleh ambil kertas origami untuk membentuk bagian tangan, bagian paruh, dan juga jambulnya ya. Oke, setelah kita selesai membentuk, adik-adik boleh tempel bagian-bagian daripada tangan, paruh, dan jambulnya sesuai dengan contohnya ya. Nah, oke, untuk menyempurnakan daripada kartu ucapan kita, di sini kita boleh hias bagian wajah pada gambar ayamnya ya, adik-adik. Nah, oke, langkah terakhir adalah kita boleh tuliskan kalimat selamat Hari Paskah ataupun kata-kata yang lain yang berhubungan dengan Hari Paskah ini, seperti contoh yang ada di video ini. Juga adik-adik boleh ikuti ataupun kalian boleh berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian. Selamat mencoba adik-adik.
Selamat mencoba adik-adik. Selamat Hari Paskah.